Nama saya Ainun Jaria, saya bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah cukup lama Mbak Wiwi, mungkin dari 20 tahun yang lalu ya. Dan bertugas di sini juga lumayan juga ya, kurang lebih sekarang 3 tahun. Mulai museum ini dibuka memang kita yang membidaninya seperti itu. Nah, jadi museum ini waktu itu didirikan oleh zaman Bapak Sari Jaang. Beliau ada keinginan bahwa Samarinda ingin memiliki museum di mana museum nanti ini adalah tempat untuk menyampaikan informasi sejarah tokoh-tokoh, kemudian kebudayaan, ada tradisi tentang Samarinda itu sendiri. Nah, kemudian didirikan waktu itu dibangun tahun 2017, selesai 2018 juga. Kemudian kita buka tahun 2020 seperti ini. Tanggalnya sebenarnya 4 Maret ya, tahun 2020. Waktu itu dihadiri oleh semua OPD yang ada di Kota Samarinda dan masyarakat waktu itu. Nah, jadi waktu itu bulan November, Desember, Januari, saya dan teman-teman tim mempersiapkan untuk pembukaan museum ini gitu. Dan tapi sebelumnya kita juga melakukan riset dulu tentang pembukaan museum ini, kemudian bagaimana tata letak museum, masuk tipe apa museum itu, seperti itu. Jadi beliau itu mungkin waktu itu berkeliling di beberapa kota di Indonesia dan di luar negeri mungkin ya, seperti itu ya, entah itu ke negara tetangga atau negara lainnya beliau melihat. Nah, ada satu yang beliau lihat di satu tempat, bahwa ada satu wilayah yang mana wilayah itu memiliki museum yang museum itu memang dikhususkan untuk daerah itu sendiri gitu. Nah, Samarinda ini ketika orang datang, baik dari turis lokal maupun turis luar negeri kan, untuk mencari tahu tentang Samarinda apa sih, di mana Samarinda, makanannya apa, tentang budaya Sumatera. Orang kan pastinya ke Tenggarong, lihat museum Tenggarong. Kalau Tenggarong kan berarti kan wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur. Nah, akhirnya timbul ide beliau di situ, makanya beliau mendirikan satu museum yang ada di wilayah Kota Samarinda. Kemudian beliau ingin museum ini menjadi pusat informasi tentang Kota Samarinda itu sendiri, baik tokoh-tokohnya maupun tentang ada tradisinya yang saya sampaikan awal, kemudian informasi sejarah secara khusus maupun secara umum. Jadi di dalam museum ini ada tentang Samarinda hampir 90% lah ya, sisanya tentang Kalimantan Timur. Jadi ketika orang nanti berkunjung ke Samarinda, mau tahu Samarinda apa sih, pusat peradaban Samarinda ini apa saja, bisa melihat yang ada di Samarinda, baik itu seni budayanya, sejarah dan tradisinya, kemudian makanan khasnya, kemudian pakaian, apapun yang menyangkut Samarinda, seni musik dan sebagainya. Konsep bangunan ini kan bentuknya adalah perisai, kan kalau atapnya perisai kan, itu menunjukkan bahwa budaya Kalimantan Timur atau Samarinda memang ada suku Dayak, identik dengan suku Dayak, Kutai dan Banjar. Nah, jadi ada bangunan bentuk perisai, ada 3 pilar kokoh, ada burung enggang yang memang itu bagian dari ciri khas Kota Samarinda dan Kalimantan Timur pada umumnya, seperti itu. Jadi kalau kita masuk nanti di museum itu kita ada koleksi kurang lebih 311 koleksi. Di dalamnya itu memuat tentang benda-benda seperti guci, kemudian minyak-minyak tradisi, kemudian batu ada juga, kemudian kain, sarung Samarinda, ada songkok itu, kemudian ada tokoh-tokoh yang pernah memimpin Kota Samarinda mulai dari awal sampai sekarang tuh ada semua tokoh-tokohnya. Kemudian ada kerajinan khas Samarinda, tenun Samarinda, baik tenunnya, sarungnya, kemudian ada tasnya, kemudian ada kalung, ada segala macam, kemudian ada yupa, kemudian ada tentang galeri foto yang memuat tentang perjalanan Kota Samarinda dari awal sampai sekarang gitu. Jadi kita perlihatkan. Kemudian ada digital IT.
digital IT story. Jadi kita bisa buka dengan satu touch aja. Masyarakat bisa melihat, karena kalau kita nggak bisa menampilkan yang bentuk manuskrip semua, tapi kita taruh juga yang dalam bentuk digital. Jadi anak-anak pelajar kan kadang-kadang lebih suka yang teknologi gitu ya, daripada disuruh baca gitu, karena agak susah gitu kan ya. Jadi mereka senang buka klik-klik. Jadi itu bagian yang memang lebih disenangin oleh pengunjung, dan bahkan pengunjung dari berbagai kota tuh tertarik di situ. Karena kalau mereka datang ke museum lain itu belum ada gitu digital touchscreen history itu yang ada gitu ya. Jadi mereka ketika datang, kalau biasa kan cuma patung-patung gitu ya, benda-benda. Nah begitu masuk ke lingkungan kita punya alat sekitar 7 touchscreen yang bisa diklik oleh pengunjung. Mereka mau lihat Samarinda, mereka klik Samarinda. Mereka mau lihat Kalimantan Timur, mereka klik. Mereka mau tentang sejarah peradaban sama, nggak klik gitu. Jadi mereka suka-suka aja, ada gambar-gambar, ada sejarah gitu. Kita pengunjung variatif di sini. Kalau hari-hari tertentu memang pelajar, mahasiswa, dosen ya. Kenapa seperti itu? Kadang-kadang kalau mahasiswa seperti jurusan sejarah, mereka belajar ke sini. Mahasiswa arsitektur dengan dosennya juga datang ke sini. Mereka mempelajari seni arsitektur yang ada di sini, yang paling dekat lah ya, gitu ya. Daripada mereka jauh-jauh, mereka belajar seni arsitekturnya, bangunannya, begitu tata letaknya. Mereka pelajari. Bahkan mereka ada waktu sekitar 50 mahasiswa tuh duduk di depan museum, mereka menggambar. Dengan dosen-dosen arsitektur mereka gambar arsitekturnya Museum Kota Samarinda. Mereka anggap unik seperti itu. Sama halnya ketika saya mengadakan lomba menggambarkan, yang kita lihatkan adalah gambar museum. Mereka dengan berbagai pemikiran kreativitas anak-anak, mereka kita berikan kerangka museumnya, mereka sendiri yang nah ini jadi satu objek yang menarik gitu loh. Jadi museum itu orang datang nggak hanya sekedar datang lihat isinya, tapi seni bangun arsitekturnya juga mereka menjadi daya tarik mereka. Kadang-kadang mereka yang datang ke sini kan tidak berfoto depan museum karena bangunan arsitekturnya yang unik gitu. Iya, kita berharap bahwa museum itu menjadikan kebutuhan, terutama untuk generasi milenial ya. Jadi kadang-kadang orang tua ketika weekend kan bawanya ke mall gitu ya. Ayo dong kita supaya anak-anak kita mencintai sejarah dan tempat tinggal kita, biar ketika datang siapapun yang berkunjung ke Samarinda kita bisa menceritakan ini loh kota kita banggakan kota kita. Jangan kalau kita berkunjung ke luar negeri kita bangga dengan luar negeri gitu ya. Oh saya berkunjung ke negara A, B gitu ya. Harusnya kita bangga juga. Kita berharap museum ini suatu hari bisa seperti mall. Ketika weekend orang kan ke mall nih. Nah sekarang kita rubah deh connectingnya, ketika weekend kita berkunjung ke museum gitu ya. Selain juga kita dapat ilmu, mengajarkan kepada generasi muda dan diri kita sendiri sebagai orang tua bahwa kita harus mencintai budaya kita gitu kan. Dan murah gitu ya, murah ke museum itu kan, dapat ilmu, dapat manfaat juga dan tidak konsumtif kan gitu. Oke, jadi buat teman-teman gitu ya yang ingin melakukan event atau kegiatan baik itu event modern maupun tradisional atau hobi sekalipun yang ingin, atau komunitas yang memiliki komunitas atau komunitas seni atau komunitas kue-kue atau komunitas hobi apapun ya, silakan bisa kita berkolaborasi dengan Museum Samarinda seperti itu ya, dengan tidak meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan museum itu sendiri. Caranya gampang, tinggal lihat di IG kami Museum Samarinda atau di Facebook kami IG Museum Samarinda.
nanti kita bisa di situ berkoordinasi melalui surat atau melalui telepon, kemudian mengatur jadwal, kemudian mengatur waktunya untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di halaman museum atau di dalam museum itu sendiri, seperti itu. Yang penting ada komunikasi, seperti itu. Terima kasih.